Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau DPW P3 Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara, mengomentari dampak kondisi global terhadap situasi nasional dan daerah, khususnya terkait potensi krisis energi dan gejolak harga. Ia menilai perang di Timur Tengah hingga penutupan Selat Hormuz saat ini pasti akan memberi pengaruh. Hal itu ia sampaikan saat manajemen Tribun Timur berkunjung ke kantor DPW P3 di Jalan Sungai Sadang pada Kamis 8 April 2026. Dalam silaturahmi tersebut turut hadir diantaranya GM Bisnis Unitra dan Wakil Pemimpin Redaksi AS Kambi. Lebih lanjut, menurut Ilham Ari Fauzi, pemerintah telah mengantisipasi kondisi tersebut sejak lama, terutama dalam mendorong kemandirian pangan dan energi. Sesuai juga arahan dari Bapak Ketua Umum kita, Pak Mardiono, beliau telah menyampaikan bahwa kejadian hari-hari ini telah diantisipasi oleh Bapak Presiden sebelumnya, bahwa beliau telah mencanangkan bagaimana kita bisa mandiri secara pangan, bagaimana bisa mandiri secara energi, dan kita berharap masyarakat bisa mandiri. Kita coba kembalikan bagaimana budaya masyarakat kita yang bisa menanam sendiri tumbuhannya agar tidak terjadi gejolak harga, karena kita lihat kalau ada krisis kemudian ada kepanikan, inflasi itu otomatis pasti. Jadi kita berharap masyarakat bisa kembali menanam dengan gaya yang lamanya. Secara global pasti ya. Dan kalau kita lihat, kebetulan kami roadshow ke beberapa daerah, SPBU itu pasti menjadi langganan macet karena banyak beberapa orang pasti mencoba menjaga energinya, mencoba menjaga bahwa tidak terjadi kekurangan bensin atau solar. Jadi sangat terasa untuk krisis energi. Kepanikan mungkin alhamdulillah kita tidak terlalu kepanikan ya. Kita bisa lihat bagaimana spot-spot retail makanan dan minuman itu masih terjaga. Jadi kita bersyukur semoga ini krisis global ini tidak menyebar, dan kami sangat berharap pemerintah pusat dan melalui kementerian dan lembaga bisa menyampaikan hal-hal yang bisa meneduhkan. Untuk P3 sendiri mungkin kita sebagai satu kesatuan partai dari seluruh Indonesia ya, kita tetap berharap bahwa tidak terjadi krisis atau kepanikan. Itu tidak baiklah untuk semua. Jadi kami sebagai pimpinan partai di Sulawesi Selatan cukup menyampaikan hal-hal baik saja apa yang bisa diantisipasi, karena seluruh dunia mungkin sudah merasakan. Vietnam sudah mulai pembatasan, Filipina juga sudah mulai pembatasan, bahkan beberapa daerah itu sudah diajarkan bagaimana caranya survive di kala tidak ada internet. Nah, kita berharap itu semua belum terjadi di Indonesia dan semoga tidak akan terjadi. Yang pertama, masalah komunikasi itu adalah tantangan berat bagi pemerintah. Jangan sampai ada hal-hal yang memicu kepanikan di masyarakat, karena kita tahu Indonesia dengan letak geografisnya yang sangat aman lah dari perang Iran Amerika. Bahkan kalau menyebar ke Asia, insya Allah Indonesia masih aman-aman saja. Jadi kami berharap pemerintah pusat, presiden bisa menyampaikan hal-hal yang bisa meneduhkan dan juga melibatkan tokoh-tokoh nasional. Kita lihat sekarang sudah banyak tokoh nasional yang bersuara, dan Pak Presiden juga sudah mewadahi, sudah ada pertemuan dengan Pak SBY, Pak Jokowi, dan kita berharap itu bisa mengkonsolidasikanlah beberapa tokoh-tokoh di Indonesia. Untuk sementara waktu kita kembali ke masyarakat, kita membeli masalah. Artinya pemilu masih ada lah 3 tahun ke depan. Elok rasanya kalau kita memfokuskan isu sosial dulu. Bagaimana masyarakat dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, masyarakat dengan
kesulitan untuk mengakses beberapa hal seperti pendidikan dan lain-lain, kita tetap mengawal isu tersebut. Pemilu mungkin hanya untuk internal, tapi untuk masyarakat cukup tahulah bahwa P3 akan mengawal isu-isu sosial. Kalau target ke depan, insya Allah P3 kembali ke Senayan secara nasional, dan P3 karena kita ada 3 dapil DPR RI, kita berharap tiga-tiganya ada perwakilan, ada representatif. Karena P3 secara struktur, secara basis itu kita sangat kuat, sehingga kita bisa menjadi penyambung lidah yang sangat fasih. Bagaimana masyarakat punya keresahan, langsung disampaikan tanpa filter ke Senayan. Kalau itu kita melihat undang-undang pemilu yang baru, karena keputusan MK akan memisahkan undang-undang pemilu lokal dan nasional. Untuk sementara waktu kami fokus DRI saja, karena itu yang paling dekat. Di mana 2029 kemungkinan kita akan ada 3 pemilihan nasional, RI, DPD RI, dan Presiden. Kemudian ada jeda 2,5 tahun untuk pemilu lokal. Jadi kami di Sulawesi Selatan fokus dulu di DPR RI-nya. Kalau mencari ketua baru, alhamdulillah P3 tidak pernah kekurangan kader. Kami selalu ada kader lama, kader baru yang siap menahkodai seluruh wilayah 24 kabupaten kota yang mungkin Toraja Utara saja karena minoritas Islam di sana. Namun secara keseluruhan kader-kader P3 hadir, kader-kader P3 sudah siap memimpin. Kami sudah ada beberapa rancangan nama yang nanti akan diajukan ke tim formatur karena sistem pemilihannya nanti lewat formatur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.